Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh surah Nurul Jihad Pasakandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah limpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih Allah curahkan nikmat iman sehingga masih tergerak hati kita untuk bisa datang ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena memang itu adalah anugerah nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri, karena tidak banyak orang yang memilih dan memanfaatkan kesempatan itu. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang terus berdakwah mengajak manusia untuk terus bisa selamat. Karena Nabi Muhammad sangat rindu, sangat berharap, sangat harap bana umatnya itu selamat, jangan sampai tersasih. Mengko beliau korbankan segalanya untuk keselamatan umatnya. Itulah menjadi tauladan dan kita di tengah-tengah keadaan orang nan cuek, tidak mau peduli, kita tauladani beliau sejarah perjuangan Rasulullah. Alun kamanga-manga wale, alun sabara le pengorbanan awak, alun adu Rasulullah nilai perjuangan awak. Walaupun ada mungkin masih secuil, mengkotaruhi kita mempelajari sejarah beliau supaya kita bisa mentauladani. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Agak panjang ayatnya bicara cerita tentang Nabi Syuaib. Panjang ayatnya. Biasanya hanya beberapa ayat wak ngaji, tapi karena itu adalah sejarah, ada ketersambungan, tentu kita sesuaikan dengan kisahnya dan waktu. Kini kita masuk di ayat nan ke 87, 87 surah Al-A'raf. Nah, ayatnya 87 ayat batulah, jadi masalah orang 87 itu dulu tuh. jadi kanai lo angko 87 lo. Ini 87 macam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Shadaqallahul azim. Jadi bisa kita buka Al-Quran awak, bisa melalui HP, bisa melalui Al-Quran, supaya itu namanya dalam mengaji pesantren tadarus atau daras atau ta'lim. Makanya nan ta'lim tu ada feedback, nan dibaca tu bisa lo membaca. Di dalam ayat 87 surah Al-A'raf Allah berfirman, masih kelanjutan
sejarah dari Nabi Syuaib. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu. Dan jika ada satu kelompok, satu golongan atau satu ta'ifah darimu. Jadi ta'ifah ko adalah suatu golongan atau suatu kelompok di antara kamu, di antara umat kaum dari Nabi Syuaib, amanu billadzi ursiltu bihi. Mereka beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Jadi ada satu kelompok beriman. Jadi kecil orang kini terpolarisasi lah. Tak kelompok lah kaum kau tadi. Dan sekelompok mereka beriman dengan kerasulan Nabi Syuaib. Picayoe Nabi Syuaib itu adalah Rasul Allah. Wa ta'ifatun lam yu'minu. Aduh satu kelompok nyo kerong, nyo karingkang, ndak do beriman do, ndak percaya tentang kerasulan dari Nabi Syuaib. Itulah kehidupan bapak-bapak ibu. Jadi tetap je ada terjadi dua kelompok itu. Ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Ada orang suku, ada orang tidak suku. Itu nalah dia do ide nabi-nabi awak sebelum tu. Jadi tidak lo bisa mengkondisikannya 100%. Oh kasadonyo bisa menjadi pendukung awak, picayo kawak, oh lahilo bana keci awak, batu bana keci awak, tu kanan keci awak. Nah keci ini tidak, dekanonyo tidak beriman. Apa dasar mereka menolak? Karena cara pandangnya berbeda. Nah, cara pandang, nanyo caliak itu berbeda. Sehingga kesimpulannya berbeda, tindakannya berbeda, tingkat penerimaannya berbeda. Itulah kehidupan. Mengalah orang lain, anak awak aja memandang awak tu je berbeda-beda. Aku abak ko jahit macam, abak aja jahit, abak ko pembirang je, abak ko pelih kasiah je, abak nak deal je. Nang kecil nama rasonyo dapat perhatian. Ayolah, abak ko elok, abak ko sayang kawat. Tak tululah dalam kehidupan, nan dia doi dek Nabi Syuaib, kejadiannya aja terbentuk secara alami. Ado nan beriman, nan percaya, ayolah teryakininya dengan kerasulan Nabi Syuaib. Percaya berimannya, patuh mengikuti Nabi Syuaib. Nama nainda, kecenderungan naninda ko, nama menolak ko adalah dek karena ado merasa terancamnya dengan posisi Nabi Syuaib. Aku besok kan mereka nan bapangke, kemudian yang punya status terganggu kagadangannya, terganggulah syai'un-syai'une, cuan-cuane. Kan itunya tuh. Banyak manusia kan terjadi kan dek gara cuan-cuan ko aja kan. Jadi bukan berbeda pendapat, ikut dek gara-gara beda pendapatan. Terganggu pendapatannya deh. Sehingga terjadi melawan jalaka orang tulai di antara tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok tertentu, ya terjadi jelah kelompok-kelompok. Itu kece ilmu sosialnya, itu nyata secara alami. Terbentuk itu. Orang itu akan terbentuk, gengnya itu berdasarkan kesamaan visi. Visi itu berarti kesamaan tujuan. Tujuannya, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta, mendapatkan pangke. Ada ingin salamai dunia dan akhirat. Kan berbeda visi. Berbeda sesuatu yang menjadi target ini. Sehingga berbeda kesimpulannya. Itulah nanti jadi. Jadi ayat Al-Quran itu memberikan gambaran kepada awak, membuat awak menjadi dewasa. Itulah di antara umat Nabi Syuaib terjadi. Oleh karena itu, diingatlah kepada Nabi Syuaib, kau fasbiru, maka sabarlah kamu. Tunggulah. Sabarlah. Itulah keadaan. Jadi tidak bisa kasadonya tu ingin terjadi sesuai keinginan awak. Karena ada pembelajaran di situ diuji kesabaran awak.
Ndak dulu bisa wa guru ko menjadi anak tu kasado menjadi pintar kasado dah. Itu yo. Barang murid awak 20 orang, juara kasado hebat kasado. Tanya tu indah. Beragam-ragam tingkat penilmuan jamaah tak kata juga. Materi nan diajan samo, tapi beko penerimaannya bisa berbeda tu. Karena di situ diuji kesabaran. Para rasul pun kalau bahasa kecewa namanya bukanlah kesalah tapi kecewa. Allah mau sampai ya Allah. Lambu ingian ke mereka. Ndak bara na beriman dah. Ado na beriman, ado juga na ndak beriman. Ajo nang kurang lain. Berarti dalam awak bertugas, dalam awak berdakwah, dalam awak menyampaikan kebaikan dan kebenaran, ya diuji kesabaran awak. Ndak namu langsung selesai je saya dia kalau tak tu dia temannya itu. Tapi kan yo ado positif dan ado negatif, ado hitam, ado putih. Disitulah diuji, diuji kesabaran. Jadi manusia kau banyak ujiannya. Ada ujian kalau Rasul diuji dengan umatnya seperti itu. Dan kalau kita sabut mah diuji bahas soal suami diuji kesetiaannya ketika istrinya sakit. Tu'rafu zawju dikenal seorang suami itu ba'ana sebana inda maradi zaujatihi. Pada saat orang rumah sakit abainya disetia aja leh. Ketika sakit atau betul berubah, ketika lah menjadi lagam buang lagadang lah jadi doromnya kata-kata mah alis dia atau beralih ndaknya istri tak kata juga tu'rafu zaujatu dikenal orang istri itu kalau tadi yu'rafu zauju nu muzakkar kalau tu'rafu zaujatu dikenal perempuan itu inda fakri zaujihi ketika ampulai bansai ampulai ampulai bangsa ampulai ini setia jo rumah kolai kan tak diuji Rasul pun lain ujiannya. Mangko di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan tentang ciri-ciri perempuan masa lampau. Pokok untuk orang ibu kan kanat adatun nisa'i fis salafi. Ada tradisi perempuan pada masa lampau. Pada masa dulu menurut Imam Ghazali, perempuan masa dulu sebenarnya ada just masa kini itu. Tapi gambarannya seperti itu. Idza kharaja rajulu min manzilihi, apabila suaminya ampulai pergi keluar, pergi karajo, pergi berdinas, taqulu lahu imratuhu. Maka istrinya berpesan kepada suaminya. Atau ibnatuhu, atau anak perempuannya berpesan ke ayah. Apa pesan istri eko kepada suaminya? Iyyaka wa kasbal haram. Wahai ajo ambo, wahai abang ambo, wahai uda ambo, tolong jago, tolong hati-hati, paliaro jangan sampai mencari pitih dan tidak halal. Jangan sampai mencari karajo nan haram. Karena kecil istri ko tadi, inna nasbiru alal ju'i wad darri. Kami ko lai sabar, kami ko lai tahan litaknya, tahan lo dari keadaan sakit. Walaupun nak do bapitih, yang penting nan dimakan deh kami nan halal. Kami bisa tahan dari lapar, tahan kami dari sakit. Wala nasbiru alan nar. Kami ndak tahan doh, ndak sabar kami doh kalau kami berada dalam neraka. Lihat doh orang rumah orang mengecek tekatuk ini lah itu. Baik, udah kalau udah karajo, tolong cari karajo nan halal dah. Sehingga awak biarlah litak bana, biarlah sakit bana tapi nak dimakan awak nan halal. Kami nak taluk de kami nanti kalau de gara-gara memakan haram ko kami berada di dalam neraka. Itu disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin dulu fis salaf pada masa dulu. Sebenarnya dojo kini itu. Nan kini banyak kan tak kata batanjang tanjang. Jo, coli itu jo, suanu itu ampulai itu pangkenya. Wah, waktu ini lagi kuat.
Baju bini je kuah je. Merek badak je kuah je. Galang je penuh sampai ke ketiak je. Jadi apa yang akan terjadi di ampulai golai? Maka segala nama bisa nyo sandu aja leh. Nama bisa nyo abiak. Nyambi lah dicokok beko di KPK. Ditangkuk adiko leh. Ditangkuk adiko. Iko yang sebenarnya pesan betapa memang perempuan itu diuji dengan itu. Ketika masalah piti-piti gua terjebak. Jadi terjebak karena memang ingin ingin dapat banyak, ingin dapat balabiah supaya inyo bisa batandiang-tandiang. Tapi tentu nanti siko tu nak do kata nak iko nak santiang gua. Jadi kalau nanti siko adalah sama seperti Asia, istri dari Firaun. Itu tentu kalau pulai nak jahit dah. Kalau nanancai adalah seperti Khadijah, bini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang apapun posisi waktu diuji, Rasul pun diuji bahwa memang ada satu kelompok yang akan beriman. Kau Rasul kau, kali panggaan Rasul tu, kali panggaan, ndak diterima di kaum tu doh. Bawa sertifikat kau, pakai pen sertifikat kau. Dan Rasul kau, tolong beriman jadi kau. Ikut mandat dari Allah Taala berbagai macam mukjizat, ndak je percaya kau. Ndak bisa ada. Jadi ada satu kelompok yang percaya, ada lo yang ndak percaya. Oleh karena itu, sabarlah kamu hatta yahkumallahu bainana, sampai Allah memberikan ketetapan hukumnya di antara kita. Ekonya kok yo sampai beko bilo maswe yo namanan benar, namanan batu, namanan beriman, mereka dilapihkan, diselamatkan di Allah Ta'ala. Lalu kemudian namanan salah, namanan memilih malawan, ayo kemudian diazab di Allah Ta'ala. Jadi memang Allah Ta'ala akan berikan ketetapan hukum, malapihan, menyelamaian orang yang berada dalam kebenaran, menghancurkan, membinasakan orang yang berada di dalam kebatilan. Wa huwa khairul hakimin. Allah adalah sebaik-baik orang yang memberikan hukuman, orang yang memberikan keputusan, memberikan ketetapan. Aku kaji tauhid awak kuah. Kaji tauhid awak, wa huwa khairul hakimin. Allah adalah sebaik-baik hakim yang memberikan keputusan. Kalau kabaro di dunia kuah, kasadonyo ingin kecil awak lah batua banawa, kecil awak lah adil banawa, lah benar nawak karajuan, alun tentu dihakimi benar de orang lain. Bahkan disampaikan dewak kebenaran, bisa awak nanti Torah orang, bisa awak nanti kaja orang, bisa awak nanti salahnya orang, bisa dibalik-balikan cerita kok. Itulah dunia. Dunia kok lah panggung sandiwara. Jadi kamu balik, ikon harus pahami dan wak sadari bahwa di akhirat kebenaran dan wak karajuan dan wak perjuangkan itu akan diberikan balasan terbaik di sisi Allah, karena hanya Allah lah yang istilahnya bahasa mengarik samo panjang, ya tuh, mengarik samo panjang, manimbangnya samo barik. Sesuai dengan amal ibadat awak. Bahkan amal ibadat yang baik awak diberikan kelipatan-kelipatan ganda balik. Bagando-gando lebih. Kalau awak berniat satu kebaikan saja, wa man hamma bihasanatin. Siapa berniat untuk melakukan satu kebaikan, walam ya'malha, alunyu karajuan kebaikan dan niatkan itu tadi lah. Kata bahwa Allahu indahu hasanatin kamilatin. Dituliskan di Allah Ta'ala hasanatan kamilatan, dituliskan di sisi Allah Ta'ala satu kebaikan, baru niatnya baru lah, niatnya itulah pecik kebaikan. Lalu kemudian wa man hamma biha, siapa berniat satu kebaikan, wa amalaha, nyukarajuan niat itu tadi.
katabahallahu indahu asyra hasanatin illa sab'i mi'atin wa dhi'fin katsiratin. Sia nambah niat serta kebaikan, kemudian nyo amalkan nyo karajuan niat baik itu tadi, ditulis di Allah Ta'ala di sisinya 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan, bahkan lebih besar lipat ganduel. Atakah tu bana Allah Ta'ala sayangnya, keputusannya maha adil. Tapi di hadapan manusia alun tantu lain. Tetapi yakinlah wak, kalau kebaikan dan kita karajuan itu akan kembali kebaikan itu kepada kita. Tapi jangan disangkunya langsung berterima hari itu sekali. Langsung berbalik mungkin bisu mungkin bisu celai. Indak nawak mungkin anak cucu kemanakan awak. Icek lagu orang kini, kalau indah hari ini, hari esok. Kalau indah hari esok, minggu depan. Kalau indah minggu depan, bulan depan. Tak bulan depan, tahun depan. Lah mati nawak, bisa jadi balasannya tu bisa ke anak awak, bisa ke cucu awak. Tak ada nan sio-sio. Lah, aku kaji kan. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Dek karena lah terbagi 2 kelompok dari kaum dari Syuaib kau tadi. Dituntuilah kesabaran dari Nabi Syuaib. Dikuncilah sadarawa Allah yang maha bijaksana memberikan ketetapan hukum. Ajawe kato dari orang nan sombong nan ongeh di antara kaum Syuaib ko tadi nan di Madian. Ajawe kece. La nukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Wahai Syuaib kece, kami mengusirmu beserta orang-orang yang beriman bersamamu dari kampung kami je. Lawan tu nyulo na punya kampung. La jale Syuaib ko warga sinalo ko maha. Sinalo inyo adalah generasi yang ketiga dari Madian. Madian ko anak dari Nabi Ibrahim. Madian ko adalah diagihan namu kaum. Istilahnya dari namu Madian ko anak dari Nabi Ibrahim ko tadi. Dari istri Nabi Ibrahim banamu Qantura. Ini bara bini Nabi Ibrahim ko ampe. Anak nan ka bini nan katigo barana anam si Qantura namanya. Anak kalimo babini anak nan bini nan kampe namu Hajan 5 anak. Nah, nan anak dari Qantura ko tadi banamu Madian itulah anak cucu dari Madian ko na baka kambang, itulah nan menjadi kaum umat dari Nabi Syuaib. Syuaib ko berasal dari keluarga mereka juga. Ayahnya anak dari si Madian ko namanya kalau bahasa wa Yazir. Ada mencoba Yastur. Anak dari Yastur ko atau Yazir ko tadi adalah Mikail. Mikail ko lah anaknya banamu Syuaib. Nah, Syuaib kau tadi kece orang-orang yang sombong di antara kaumnya kau tadi. Ada orang yang di duluan salangkah, di tinggian sarantiang, dek suara wedare, dek karena nyoba piti banyak, dek nyoba pangkek nyo sombong, diikuti dia banyak umat itu. Kece, la nukhrijannaka, kami mengusir engkau wahai Syuaib. Ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina, beserta orang-orang yang beriman bersamamu dari kampung kami kau. Angke kaki engkau. Kalau tidak kami nama ngaluan barang-barang engkau dari kampung kami kau aja. Aba agak itu lihat. Diusia orang elok, orang baik yang mengajak kebaikan. Itu yang terjadikan banyak film-film dekat rumah. Terusir orang-orang baik. Karena orang baik kalau jumlahnya seketik, apalagi dengan sistem demokrasi suaronan terbanyak, abo kumpul aja lah orang LGBT ko di kampung wakwa, atau orang-orang pampuk sadoi, orang-orang pancilo tu orang narkoba, orang membeli jahit tu kumpul bisa jadi lu nyoba kuaso. Orang-orang nabayak ko balik, akace la nukhrijannaka, kami usir kalian kasadoi. Walladzina amanu ma'aka,
Orang-orang nampai ke surau gua min qaryatina, dari kampung kami. Angkat kaki di Cikot. Itu peluang kemungkinan akan terjadi karena mencelek contoh kanan sudah, mencelek tuah kanan mana, itu nan terjadi pada Nabi Syuaib. Atau dia opsi, dia pilihan. Au la ta'udunna fi millatina, atau engkau balik kepada agama kami, ikut ke kami. Kalau ndak mau keluar, ikut ajaran kami. Buat nak buat selama kau di kampung awak, patuah, ikut. Kau menyembah patuang, sembah patuang kau. Jangan kau berbuat dia menyembah Tuhan dia, bersuruh je kami menyembah Tuhan. Itu dibuat dua pilihan. Kalau tidak angkat kaki di situ, aku balik kami terima engkau, asal engkau ikut ke agama kami. Ikutnya kuah. Jadi terjadilah dialog di antara Nabi Syuaib dengan itu kaumnya tadi. Dan berdebat kau selalu saja terjadi. Perdebatan sengit. Mengkoe dengan kisah Nabi Syuaib ingat kita bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan khalaqad dunya lil ibrah wala lil imarah. Diciptakan dunia kau untuk menjadi pembelajaran dewa, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sekedar mampas sama aja, sekadar mampa banyak aja, mampa rami aja. Yang sampai awak berada di dunia seperti mintimun. Jadi diciptakanlah dunia dengan berbagai macam peristiwa, dengan berbagai macam kejadian, dengan berbagai macam kisah. Itu adalah sebagai ibrah bagi awak, sebagai pembelajaran bagi awak, sebagai adu hikmah wa ambiya. Kemudian wa khalaqal umra, diciptakan umur. Ada umur kan, ada umur awak panjang, li ta'abudi, untuk beribadah, la li ta'annumi, bukan untuk sekedar bermewah-mewah, merasa mendapat nikmat. Tana'umi itu artinya adalah hanya berbangga-bangga, kemudian bersenang-senang. Jadi diciptakan umur bukan untuk itu, tapi adalah li ta'abudi, untuk beribadah. Jadi bersyukur awak umuana masih diberikan Allah Ta'ala panjang, masih Allah berikan awak hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Syukur awak karena umur yang diberikan panjang, ada kesempatan di awak untuk beribadah. Mameluan mungkin saja dulu awak sama sogadi, awak banyak melewa-lewa, ilia mudi engking kamari. Kini latara semua kolah ala singke tinggalnya lain, la singene jatahnya lain. Ko wak bunuan untuk beribadah. Kemudian wa khalaqal mal lil infaq wala lil imsak. Diciptakan dia gihana wa arato, yo arato ko untuk wa dermakan dan untuk melalui jalur infak, kaniku nan punya wa wala lil imsak, bukan untuk ditumpuk-tumpuk, bukan untuk ditahan-tahan. Kalau nan ditahan beko tentu jatah orang mati, orang hidup ia mati awak. Atu bagi orang hidup nana kamu ngasai le. Awak mati anak awak bawa le, nan kau bawa itulah nan wa infakkan. Kemudian wa khalaqal ilma, Allah ciptakan ilmu. Ilmu itu untuk awak menjadi pegang awak lil amal. Jadi diciptakan Allah Ta'ala, diajarkan ilmu untuk amal. La lil mufaraqah, bukan untuk berpecah belah. Wala lil jidal, bukan pula untuk berbantah-bantah. Tetapi berargumentasi seperti yang terjadi pada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib di usia dia orang kampung diberikan pilihan. Angkat kaki dari kampung atau ikut balik ke agama. Ke agama nenek moyang kita. Kece. Dari orang-orang yang takabur atau yang sombong, pemuka-pemuka dari Madian tadi. Jadi kalau soal usia-usia kau, itulah ala namanya. Lah dicubulah dirasoi dek para Rasul Allah.
Nabi Muhammad usianya lebih kasar lah. Dibuat sayembara untuk mendapatkan kepala Nabi Muhammad. Atau banalah nan dia doi de para rasul-rasul. Kini tinggal beribadah dia nyelai daerah wala aman, awaklah stabil, bisa sambayang wa aman. Cubalah di Iran awak lo. Di Iran tahaknya kok bom itu titik boy. Kini awak alhamdulillah berada dalam kondisi yang aman. Jawe dari Nabi Shu'aib. Qala awalau kunna karihin. Adakah kami kembali pada agama itu? Istilahnya bahasa dari Nabi Shu'aib. Kira-kira kamu kilo kami kembali ke agama engkau tu latakah kau perjuangan kami berdakwah padahal ajakan engkau itu adalah ajakan yang paling kami benci. Tak mungkin kami balik kepada tawaran engkau nangkanmu itu. Awalau kunna karihin. Tak mungkin kami balik karena ajakan tadi adalah ajakan yang paling dibenci. Alai qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Kata dari Nabi Shu'aib, berarti kalau kami balik kepada ajakanmu untuk kami balik kepada agamamu, berarti kami sama seperti mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Jika kami balik kepada agamamu, kecek Nabi Shu'aib. Padahal kamilah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Allah ajarkan agama tauhid. Allah ajarkan kebenaran kepada kami. Allah berikan kami keselamatan dengan ajaran tauhid. Masa balik lo kami balik kami lah insyaallah lah barasia. Masa kami kembali lo kalulu balik. Masa kami bergelimang lo kadoso balik. Berarti namanya sama je kami mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Kecek dari Nabi Shu'aib. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu Rabbuna. Tidak akan mungkin, tidak akan ada peluangnya secuil apapun untuk kami kembali kepada agama kalian. Tak akan mungkin lo kami agama engkau kecuali ada kehendak dari Allah Tuhan kami. Mungkin ada lo cara lain dari Tuhan kami terhadap apa yang engkau hinakan kami kau. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma. Maha luas Tuhan kami segala sesuatunya ilmunya. Karena Allah mengetahui yang terbaik terhadap hambanya. Maha luas ilmunya Allah Ta'ala. Aku kunci cerita. Dan harus sadari bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Dan dirasa dan dia awak kan kadang-kadang menceliakkan dari sudut pandang awak. Nanti jadi kawak, nanti suwo awak. Kadang-kadang awak memandangnya dengan ada memandang su'uzon. Ada memandang sesuai jo nafas awak. Padahal apa yang Allah berikan kepada hambanya itu sesuai dengan keadaan hambanya. Awak dengan kondisi takakuk ini mungkin itu yang terbaik Allah berikan. Kok balabiah lo lah dariku dan segala macamnya mungkin bisa kambangnya katia awak dia terima awak. Kambangnya buang awak. Sombongnya awak. Tapi dengan keadaan seperti itu awak bisa sadar awak, bisa awak mendekatkan diri kepada Allah karena Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Karena Allah Maha mengetahui. Maka kita harus husnuzan kepada Allah. Anna bizanni abdi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. Awak mensyukuri. Dan dia berikan kini kau dengan ketenangan, dengan kenyamanan. Allah tahu yang terbaik. Jadi diberikan penjelasan oleh Nabi Shu'aib. Nak perlu banyak kami balik-balik sesuai dengan ajakan kalian. Ajakan yang aneh-aneh. Ajakan yang keliru. Ajakan yang tidak masuk akal. Karena kamilah berada di jalur yang benar. Berada di jalan yang tepat. Dah katonan bana yang kami sabui. Jalanan batu yang kami tampuh.
Ikulah jalan yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Alallahi tawakkalna. Kepada Allah kami bertawakal. Kami menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Oh, bahwa adona tidak beriman menolak kami. Kemudian adona mausia kami. Adona tidak suku kepada kami. Adona memfitnah kami. Adona masuk-masuk orang lain untuk membenci kami. Untuk mausia kami. Dan kami tetap istiqomah. Dengan kebenaran, dengan jalur yang benar. Ikonan dikunci kawan. Awak bisa istiqomah, teguh pendirian, kokoh pendirian awak, apapun yang terjadi. Kepada Allah kita bertawakal. Apa doa dari Nabi Syuaib? Dalam keadaan seperti itu Nabi Syuaib berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah di antara kami dan di antara kaum kami dengan kebenaran. Artinya adalah berikan kami kebijaksanaan, pilihan yang benar. Langkah-langkah kami, pilihan-pilihan kami minta kepada Engkau ya Allah. Bukakanlah di antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin. Karena Engkaulah sebaik-baik yang memberikan kesempatan membukanya. Engkau yang maha bijaksana. Mana yang terbaik dari semua tekanan-tekanan hamba kaumku kepada kami ini. Ya Allah, itulah doa dari Nabi Syuaib. Masih panjang lah ya. Berarti masih panjang. Berarti banyak pembelajarannya kok kepada kita. Nah, iko ketika awak dalam keadaan terjepit pun, awak harus selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang akan membuka kebenaran. Awak kadang-kadang dalam kondisi sempit itu, terjepit itu, kadang-kadang awak lah sama-sama, kemudian awak lah galau, kemudian pilihan-pilihan awak kadang-kadang anwele, semarangnya ba'ana kasalamai, ba'ana keiko, akhirnya bisa terjebak wah. Oh, mati lo, kau cik. Ayalah, wah ikuti jalah nyutu le aja. Abale, kan kehidupan dunia kau kan banyak memaksa. Awak mempertahankan kebenaran, kalau kini kau, awak akan bisa diasingkan. Awak akan bisa dipancian. Awak akan bisa, itu di pojokan. Makanya dalam kondisi seperti itu, awak menyerah kepada Allah Ta'ala. Wa 'alallahi tawakkalna. Nah, jadi ikut kaji yang memantapkan keyakinan awak. Awak berada dalam kebenaran, kemudian yakin awak berada dalam kebenaran, kemudian bisa bertahan dalam kebenaran meskipun keadaan di luar itu adalah selalu menekan awak. Mintalah kepada Allah Ta'ala, Rabbana ftah lana, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi innaka anta khairul fatihin. Kalau buya-buya awak di surau baca ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Kok Fatah kok bukan patah kaki, artinya ya Fatah kok adalah yang maha membuka. Jadi surah Al-Fatihah itu adalah yang membuka. Itu disebut dengan umul kitab. Itu nama Al-Fatihah. Nah, lalu kemudian wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Oh, bajawe gayung basambui. Terjadi dialog. Kecek kebanyakan dari orang-orang yang kafir dari kaum Syuaib ditantang Nabi Syuaib kau. Istilahnya ketika Nabi Syuaib menyampaikan kebenaran dan selalu berdoa kepada Allah, lalu di kebanyakan mereka dari kaum-kaum yang kafir, kecek la ini taba'tum Syuaiban. Kau mengecek kepada orang yang beriman kepada Syuaib. Kau pak, jika kamu mengikuti Syuaib, innakum idzal la khasirun.
Sesungguhnya kamu kalian kasadonyo yang menjadi jamaah dari Syuaib, yang menjadi pengikut dari Nabi Syuaib. Itu namanya Nabi ya. Kalau engkau menjadi pengikut Syuaib, kalian ku kasadoi adalah orang yang rugi. Kalian terusir dari kampung kalian. Kalian akan rugi kalau kalian tidak mau balik kepada agama nenek moyang kita. Nah, itu kecil dari orang nan sombong itu tadi. Apa yang terjadi? Fa akhadathumuz rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Dek karano inyo menantang Nabi Syuaib, mengecekan pengikut Nabi Syuaib kau rugi, amarasai kalian kau. Apa yang terjadi? Maka mereka yang sombong, mereka yang kafir di antara kaum-kaum Syuaib itu tersebut, maka kemudian mereka diazab, disiksa oleh goncangan yang amat dahsyat. Baroya umi ko tadi. Terjadilah gampo, terjadilah goncangan dahsyat. Itulah sebagai hukuman dari Allah terhadap mereka yang kafir. Menantang-nantang, melawan, kemudian karengkang. Apa yang terjadi? Fa asbahu fi darihim jathimin. Maka jadilah mereka di kampung mereka sendiri, di daerah mereka itu bagalimpangan menjadi mayat-mayat. Nama itu bagalimpang, apa nama itu? Dalam keadaan mati karena dikoncang bumi di kampung itu tadi, beroyak dengan royak dan dahsyat, manggal laga, sehingga mereka mati dalam keadaan tertungkui, dalam keadaan tatilantang, dalam keadaan jathimin. Atau yang disebut namanya umat yang kafir, yang kerengkang itu tadi, mereka menerima hukuman akibat dari kekafiran mereka. Apa pembelajarannya bagi kita? Bahwa sama rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, umat-umat nang karengkang tua, nama lawan, nama nantang-nantang Rasul, langsung sekali batarimu hukuman dek mereka didatangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, khusus bagi orang Madian, umat dari Nabi Syuaib, mereka pada akhirnya karena gempa besar, goncangan yang dahsyat, pada akhirnya membuat mereka menjadi mayat yang bergelimpangan, yang tonggo-onggo alai-alai, lasa mojo tercecer-cecer, baserak-serak jenazah kano kasadonyo mati, dia bihan dilicin tandihan mereka-mereka yang kafir dan ingkar. Semoga kita tajago jauh dari kekufuran dan kekafiran, selalu kita berada dalam keimanan, salamai awak di dunia, salamai puluh kita di akhirat. Karena Allah Ta'ala banyak sekali mengkisahkan di dalam Al-Quran tentang sejarah-sejarah umat terdahulu, tak lain dan tak bukan adalah supaya menjadi iktibar bagi awak, supaya menjadi pembelajaran bagi awak. Karena semua yang terjadi diciptakan di muka bumi ini itu adalah untuk ibarah, untuk pembelajaran bagi awak. Jadilah kita orang yang mau belajar, menceliak contoh kanan sudah, menceliak tuah kanan menang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turamun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.